Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai fungsi bisnis dan rantai pasok. Oleh anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Arifina Zulfani, kemudian Hena Setianingrum, kemudian Muhammad Farel. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, fungsi bisnis dan peran sistem informasi terhadap fungsi tersebut. Yang kedua yaitu sistem informasi mampu menghubungkan fungsi bisnis dengan yang lain. Yang ketiga yaitu pengertian rantai pasok dan bagaimana teknologi informasi menunjang rantai pasok. Dan yang keempat yaitu pengertian manajemen hubungan dengan pelanggan dan peran teknologi informasi dalam menunjang hubungan tersebut. Dan yang terakhir adalah pengertian ERP. Yang pertama yaitu fungsi bisnis. Apa sih fungsi bisnis itu? Fungsi bisnis itu adalah suatu kegiatan untuk menciptakan nilai atau kegunaan suatu produk yang semula kurang bernilai setelah diubah atau diolah dapat menjadi memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Nah, nilai kegunaan atau utility value yang diciptakan oleh kegiatan bisnis tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga terangkum dalam fungsi utama bisnis. Kemudian fungsi utama bisnis yaitu ada 4. Yang pertama yaitu from utility. Ini merupakan fungsi produksi yang mana sebuah bisnis tersebut menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya seperti perusahaan furniture atau perusahaan jasa keuangan. Nah, yang kedua yaitu place utility. Ini merupakan fungsi distribusi yang mana sebuah bisnis tersebut menyalurkan suatu barang maupun layanan atau jasa ke lokasi yang dapat dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga yaitu possessive utility. Ini merupakan fungsi penjualan di dalam sebuah bisnis. Dan yang terakhir yaitu time utility. Ini merupakan fungsi penyimpanan serta pemasaran di dalam sebuah bisnis yang mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan di saat barang itu menjadi lebih bermanfaat. Nah, peran sistem informasi dalam menjalankan fungsi bisnis. Nah, sistem informasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama yaitu untuk mendukung operasi bisnis. Nah, sistem informasi yang ada ini dapat menyediakan dukungan bagi manajemen atau dalam operasi atau kegiatan bisnis mulai dari akuntansi hingga penelusuran pesanan pelanggan. Dan yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis, yaitu sistem informasi dapat memberikan laporan secara akurat yang dapat dikombinasi untuk membantu menjalankan bisnis menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu mendukung keunggulan bisnis. Sistem informasi dirancang untuk dapat membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing pada pasar. Selanjutnya yaitu yang kedua, hubungan sistem informasi dengan fungsi bisnis. Hubungan fungsi bisnis dengan sistem informasi ini adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang menjalankan bagaimana fungsi-fungsi bisnis dilaksanakan dengan baik karena adanya sistem informasi. Lalu kemudian bisnis dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis yang dapat menunjang strategi keunggulan kompetitif pada bisnis. Nah, fungsi bisnis ini dijalankan untuk menciptakan suatu nilai atau kegunaan suatu produk yang semula kurang bernilai, setelah itu diubah atau diolah dapat menjadi atau memenuhi kebutuhan masyarakat dengan atau konsumen. Nah, nilai kegunaan atau utility value ini yang diciptakan oleh kegiatan bisnis sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terangkum dalam fungsi utama bisnis. Nah,
Para manajer ini perlu memperhatikan proses bisnis karena mereka menentukan seberapa besar baik perusahaan dapat menjalankan bisnisnya sehingga menjadi sumber daya potensial dari keberhasilan atau kegagalan strategi. Meskipun setiap fungsi bisnis utama memiliki serangkaian proses bisnis sendiri, banyak proses bisnis lainnya yang mencapai efisiensi yang besar dengan mengotomatiskan bagian dari proses ini atau dengan membantu mendesain ulang dan mempersingkat proses tersebut. Nah, perusahaan dapat menjadi lebih fleksibel dan efisien dengan mengordinasikan proses bisnisnya secara dekat dan dalam beberapa hal mengintegrasikan proses ini sehingga berfokus pada manajemen sumber daya dan layanan yang lebih efisien. Selanjutnya, yaitu pengertian rantai pasok. Supply Chain Management atau SCM yang disebut juga sebagai manajemen rantai pasokan merupakan serangkaian mekanisme kegiatan dalam mengkonversikan bahan mentah menjadi bahan jadi, di mana cabang manajemen ini akan menghubungkan pemasok pabrik atau manufakturer, penyedia logistik, dan juga pelanggan. Menurut Chopra dan Meidel, tahun 2001, di dalam Supply Chain Management atau SCM terdapat 4 penggerak driver, yaitu persediaan, transportasi, fasilitas, dan informasi. Informasi merupakan penggerak utama yang sangat mempengaruhi ketika penggerak lainnya. Selanjutnya, bagaimana teknologi informasi menunjang rantai pasok. Dengan adanya teknologi informasi mempunyai peran terdukungnya kolaborasi dan koordinasi supply chain di mana selisih biaya transaksi yang dihasilkan antara partner supply chain dan biaya dalam mendapatkan aliran informasi tersebut akan berkurang. Teknologi informasi pada supply chain juga akan membantu dalam pemilihan keputusan yang lebih tepat karena kekuatan analitis pada komputer akan menunjang pengambilan keputusan ini. Di dalam perusahaan, teknologi informasi juga akan menunjang kinerja perusahaan karena perencanaan strategi perusahaan menjadi lebih terpusat. Teknologi informasi di dalam Supply Chain Management atau SCM atau manajemen rantai pasokan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif teknis dan perspektif manajerial. Pada perspektif teknis, terdapat dua fungsi yang harus dipenuhi, yaitu fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Sedangkan pada perspektif manajerial, terdapat beberapa hal yang diharapkan perusahaan dari implementasi teknologi informasi yang ada, yaitu minimize waste, reduce cost, menciptakan value. Informasi juga akan menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang kinerja supply chain atau rantai pasok karena dapat menjadi dasar agar proses dari rantai pasok dapat berjalan dan juga pengambilan dan pembuatan keputusan akan menjadi lebih baik. Tanpa adanya informasi, suatu perusahaan atau manajer tersebut tidak akan mengetahui material yang tersedia, jumlah dan jenis produk yang akan diproduksi, permintaan dari pelanggan, dan lain sebagainya. Lalu teknologi informasi juga akan memungkinkan pengiriman data permintaan dan penawaran di dalam suatu perusahaan menjadi lebih cepat. Informasi yang dibagi di seluruh SCM ke konsumen akhir dapat dibuat sebagai rantai permintaan yang diarahkan pada penyediaan nilai konsumen yang lebih. Tujuan dari hal ini ialah mengintegrasikan data permintaan dan supply yang ada sehingga gambaran dan yang akurasinya sudah meningkat dapat diambil tentang sifat dari proses bisnis, pasar, dan juga konsumen akhir. Integrasi ini memungkinkan peningkatan keunggulan kompetitif sehingga integrasi ini di dalam supply chain management atau manajemen rantai pemasakan meningkatkan ketergantungan dan inventory minimum.
Pengertian manajemen hubungan, Customer Relationship Management atau CRM adalah sistem dan proses yang dimiliki bisnis untuk mengukur dan meningkatkan cara perusahaan berinteraksi dengan dan mempengaruhi pelanggan. Tujuan dari manajemen hubungan pelanggan adalah untuk mengumpulkan informasi yang cukup tentang pelanggan dan menggunakannya dengan cukup baik untuk meningkatkan interaksi positif pelanggan dengan perusahaan, sehingga meningkatkan penjualan perusahaan tersebut. Hubungan dengan pelanggan. Dalam bisnis, manajemen hubungan pelanggan mencakup proses dan sistem untuk yang pertama adalah pembuatan prospek dan konversi, yaitu mengidentifikasi dan menargetkan pelanggan ideal perusahaan, menghasilkan prospek penjualan yang berkualitas, merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Yang kedua adalah membangun hubungan, menciptakan saluran komunitas reguler, membangun dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan, memberikan perhatian individual kepada pelanggan yang menguntungkan. Yang ketiga adalah layanan pelanggan, memberi karyawan informasi yang mereka butuhkan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan, mengatasi masalah, memecahkan masalah, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Peran teknologi informasi menunjang rantai pasok. Penggunaan CRM yang efektif dalam sebuah organisasi membutuhkan persiapan teknologi. CRM berdokumen sesuai. Teknologi informasi manajemen hubungan pelanggan membentuk sebuah fondasi di mana rantai nilai pelanggan yang sedang dibangun dan mencakup sebuah arsitektur berkinerja tinggi melalui banyak jalur komunikasi, aksesibilitas melalui teknologi web mobile, analisis dan manajemen informasi pelanggan, otomasi proses dan aliran kinerja eskalasi integrasi dengan sistem dan teknologi lain, dan perangkat aplikasi yang beragam, termasuk pemasaran, penjualan, pelayanan, kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pengertian ERP (Enterprise Resource Planning) adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. ERP menstandarisasi, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Pada tahun 1990, Gartner menciptakan istilah ERP untuk mendeskripsikan evolusi perencanaan kebutuhan material atau MRP dan perencanaan sumber daya manufaktur atau MRP2. Ketika fungsi keduanya berkembang dari manufaktur ke bagian-bagian lain dari perusahaan, biasanya keuangan dan SDM. Sistem ERP berkembang pesat pada tahun 1990-an sebagai respon terhadap peristiwa Y2K dan pengenalan Euro, sebagaimana perusahaan membutuhkan cara untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis mereka, dan ERP menyediakan cara yang hemat biaya untuk menggantikan sistem lama dengan paket standar yang dapat menyederhanakan berbagai proses bisnis yang kompleks. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang fungsi bisnis dan rantai pasok. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.